Tribuners, nah sekali saja Natalia bisa kembali menyapa kita di Tribun Bas Story untuk edisi hari ini. Kita udah di hari ke-10 bulan Desember 2021 dan ya 2 pekan lagi bakal ada Nataru, jelang Nataru gitu ya, Natal dan juga Tahun Baru. Tetap jaga protokol kesehatan terus diterapkan ya, agar semua pengetatan yang ada ini bisa diperlonggar. Anyway, di Tribun Bas Story untuk edisi kali ini Tribuners, kita akan bahas kepulauan yang paling indah ini merupakan apa ya? Karena kita sudah banyak yang main ke sana, asik. Dan juga kalau orang mendengar Maluku gitu taunya ini dia, Pulau Banda. Nah, seperti yang kita tahu juga kalau di Kepulauan Banda ini ada banyak pulau-pulaunya. Kalau kita mau merujuk ke Wikipedia, itu ada 11 pulau, yang mana 4-nya tidak berpenghuni dan yang lainnya ada dong penghuninya. Berapa kali sudah saya berkunjung ke Pulau Banda ini dan masih menyisakan rindu-rindu, asik. Nanti mungkin kita akan balik lagi. Nah, untuk menahan dulu rasa rindu kita ini terhadap Pulau Banda, saya mengundang langsung orang Banda asli di Desa Lontor, Banda Besar tentunya. Ada Ersal Umamit di sini. Ya, halo. Perkenalkan, saya Ersal. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya ke acara yang paling fenomenal ini. Asik! Tribun Bas Story. Tribun Bas Story. Oke, Tribuners, ini Ersal, saya sapanya Ersal Umamit yang menjadi narasumber. Kita akan membahas terkait dengan keindahan Pulau Banda. Kebetulan dia adalah seorang fotografer yang mengabadikan keindahan-keindahan Banda dalam karya yang mistis, asik. Mampu menghipnotis orang-orang yang meskipun dia belum pernah berkunjung ke Pulau Banda, tapi bisa merasakan feel itu. Ya. Oke, gimana kabarnya dulu nih, Ersal? Gimana, Kak? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Kurang sehat sedikit, Kurang tapi sehat. bisa. Udah dikasih Ya. air dari tribunambon.com yang minum air di sini insya Allah sembuh. Amin. Karena yakin gitu kan ya. Nggak ada fue-fuenya, tapi kita yakin aja. Oke, Ersal. Belakangan sibuk apa sih? Saya lebih aktif di dunia seni. Lebih banyak main sama teman-teman kolektif. Bangun-bangun skena. Lebih ke fotografi. Fotografi ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kita akan ngobrolin tentang karya-karya kamu ya. Oke. Di bidang fotografi itu. Ya. Tapi kita akan ngobrol dulu nih, Ersal. Ini kalau saya sendiri tuh udah sekitar 3 kali ya main ke Banda itu. Ya. Pertama itu di tahun 2018. 2018 cuman selang sekitar berapa minggu gitu. Kemudian ada event besar di Banda saat itu, Cuci Parigi. Oh ya. Kaki Bagatal, Bajalang Lai kembali di tahun yang sama. Jadi di tahun yang sama itu 2 kali berkunjung ke Banda. Dan yang paling baru itu tahun 2020 kemarin, akhir tahun juga main ke Banda. Insya Allah nanti akhir tahun ini mungkin akan sekedar mampir lah ya di Pulau Banda lagi. Asik, sombong. Gimana buat kalian yang belum pernah main ke Banda? Kasihan. Mainlah ke Pulau Banda, udah murah transportasinya. Boleh dijelaskan dulu nih buat Tribuners mungkin, karena Tribuners kita nih kadang kalau mau kemana-mana tuh yang dikhawatirkan adalah budget. Kalau kita mengutip dari salah satu tokoh nasional, Sultan Syaril, dia bilang jangan mati sebelum ke Banda. Nah, Setuju. untuk mengunjungi Banda itu ada beberapa alternatif. Ya. Bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan tol laut, Ya. bisa menggunakan kapal pelni, bisa menggunakan ferry. Ferry juga Ya. bisa ya. Untuk transportasi sendiri gimana? Alhamdulillah, kalau tol laut itu 35 ribuan kalau tidak salah. Kalau pelni itu 125, kalau ferry itu 150, dan juga 200-an. Sama
pesawat itu 300 lebih lah. 300 lebih Iya. ya. Oke, sesuai kemampuan silahkan dipilih mulai dari Boleh yang lah. paling murah tadi ada 35.000 Iya. rupiah. Saya sering pakai yang itu. Kemudian paling mahal ada 350.000 rupiah ya. Iya. Oke, itu dari segi transportasi nih. Untuk kehidupan sehari-hari nih paling kan ya. Kalau nyampe sana tinggal di mana nanti. Kalau apalagi buat mereka yang tidak mempunyai keluarga di sana, jadi harus nginap di hotel atau penginapan seperti itu. Gimana? Bisa dijangkau nggak harganya? Untuk harga-harga yang penginapan-penginapan di Banda sendiri itu beda-beda juga. Start dari mulai berapa tuh? Ada yang dari yang paling mahal itu ada yang 700, ada yang sampai 250 ribuan. Oh, oke, affordable ya. Ya. Jadi untuk kuliner sendiri nih, makanan di Banda itu kalau menurut saya Tribuners tergolong sangat murah, sangat murah. Dan yang paling enak sih Dan dunia. yang paling enak. Dan enak, beneran enak. Apalagi kalau siang-siang begini, mataharinya terik, ada mangga tetangga atau jambunya tetangga, makan pakai bakasang Banda. Ona, os lupa orang. Saya nggak ada obat. Terus yang ada obat. Jadi kala itu ya, Ersal ya, Ajeng main ke Banda itu ada temen yang japri gitu. Ona siapa sakit kasih patah hati Ona lah hadapi barobat di Banda gitu. Healing ya. Healing tai Bahasa- kucing gitu ya. Bahasa gaulnya sekarang healing ya. Bahasa gaulnya Mental healing. health yang Padahal tuh ya, kalau menurut saya jangan tunggu sampai patah hati baru mau berkeputusan jalan ke Banda gitu. Kalau yang penting ada waktu, ada keinginan. Kalau ada keinginan udah pasti kan nabung ya biar dikit ya Ya. buat main ke Banda. Tempat rekomendasi buat para pelancong baru di Banda. Nah, jadi di Banda itu hampir semua sudut adalah rekomendasi menurut saya pribadi. Setuju. Karena waktu kita mulai masuk dari kalau dengan kapal masuk aja, itu vibes-nya udah berasa. Asik betul. Nah, itu vibes-nya udah berasa dan Ya. beda dengan daerah-daerah lain. Nah, waktu sampai ke pelabuhan itu masuk di dalam kota itu daerah-daerah yang bangunan-bangunan kolonial, Ya. peninggalan-peninggalan toko-toko, Ya. dan juga ada beberapa spot-spot yang di pulau-pulau yang lain kayak Pulau Hatta. Ya. Pulau Hatta rekomendasinya itu bisa snorkeling. Itu jarak antara bibir pantai dan terumbu karang itu bagus sekali. Itu enggak sampai 3 meter itu udah wow, langsung bisa lihat terumbu karang. Terumbu karang ya. Kalau di Lontor itu bisa mengunjungi Parigi Pusaka yang kakak tadi bilang yang Iya. buat cuci pergi itu Cuci 10 perigi. tahun satu kali. Iya. Nah, ada juga benteng yang namanya kota di sana. Itu lihat langsung Pulau Banda, gunungnya. Gunung Banda Ya. itu ya. Gunung Pulau api. Run yang kalau kita tahu dulu pernah ditukar sama New York, Manhattan. itu. Nah, itu juga bagus. Ada Pulau Ai, Pulau Syahrir. Pulau yang Syahrir, Pulau Pisang. ya Pulau Pisang. Oke. Dari beberapa pulau yang tadi disebutin sama Ersal itu ada Pulau Syahrir atau Pulau Pisang, kemudian Pulau Hatta, Pulau Lontor, Ya, Pulau Banda Besar ya. Ya. Itu juga saya sudah pernah ke sana dan keren banget pokoknya. Recommended banget. recommended. Nggak ada habis-habisnya deh. Pokoknya setuju dengan statement yang tadi kalau setiap sudut di Banda itu Rekomendasi. rekomend banget Iya. dan itu apa ya? Pokoknya bagus banget deh. Jadi ada Kalian kalau mau healing-healing di situ juga ada boleh. satu juga, Di mana tuh? ada satu juga di Pulau Karaka. Pulau Nah, Karaka. pulau yang di depan kota Neira. Oh sih. Itu di situ ada batu-batu itu namanya columnar join. Columnar join itu juga salah satu destinasi yang patut dikunjungi. Karena di Indonesia sendiri cuman ada 2 kalau nggak salah. Salah satunya itu Banda. Walaupun dia terbilang mini karena kecil aja. Karena kecil aja ya. Oke. Namanya columnar join, tapi kalau masyarakat setempat bilangnya itu
Oh, batu kadera. Batu kadera, Iya, artinya batu 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 kursi kursi gitu ya. kan. Oke. Ini langsung udah ada hasrat yang mendalam untuk mengunjungi Banda lagi nih. Yoi. Oke, kalau kita mau melihat kehidupan sosial orang Banda ya, apa sih kebiasaan di sana yang kamu sebagai anak daerah ketika main ke luar daerah gitu ya, Ya. yang ngangenin banget? Apa sih? Eh, duduk duduk hmm, bikin manisan pala. Manisan pala. Ya. Apa yang kamu nikmati dari proses pembuatan manisan pala itu? Nah, itu ngobrol. Ngobrol ya. Nah, Seperti di apa tuh? situ banyak obrolan yang secara tidak langsung membuat saya nanggap tentang keluhan-keluhan mereka Iya. soal harga pala tuh yang naik turun tidak jelas begitu. Iya. Nah, tentang anak-anak yang udah milih jalan lain selain uh, ambil pala. Sih. Ya kayak kayak gitu. Itu yang Jadi paling ada keresahan-keresahan ya. Yang tersampaikan saat proses pembuatan manisan pala itu ya. Oke, kalau saya main ke sana ketika nyampe di sini tuh hal yang dirindukan itu ketika pagi hari ke Pasar Banda. Namanya pasar apa sih lupa? Nah, saya juga Di lupa itu Banda namanya itu. di Pasar Neira. Nusantara. Ya. Oke. Nah di situ itu apa ya, vibes-nya di pagi hari di dermaga kecil itu tuh enak banget. Begitu kita nyamperin dermaganya, udah ada perahu-perahu nelayan yang kemudian satu persatu memasuki dermaga itu dan menjual hasil tangkapan mereka. Satu ikat ikan momar, ada juga ikan kawalinya. Itu yang kita dapat kalau pas yang cuaca bagus, harganya tuh sekitar 10.000 hingga 20.000-an. Itu yang kayak mama beli ikan, suasananya aja dari pasar ikan yang keren gitu ya. Soalnya kita beli ikan, langsung melihat suasana pagi, kemudian air yang jernih, anak-anak sekolah dari pulau-pulau seberang datang dengan speedboat itu kan. Kemudian ada di seberang sana seperti apa ya? Itu resort atau apa yang di pesisir-pesisir pantai itu. Jadi kayak keren aja gitu loh, suasana wisatanya itu sangat berasa bagi kami yang pendatang, meskipun memang kami orang Maluku, tapi ini yang pengen ditunjukkan kepada kalian yang mungkin masih ragu-ragu ke Banda, itu yang nanti bakal kalian rasakan dan ngangenin. Asik. Oke. Nah Tribuners, baru-baru ini Ersal Umamit ini mengikuti salah satu ajang pameran seperti itu di Jogja ya. Mungkin boleh share buat saya dan juga Tribuners, ajang seperti apakah itu? Itu namanya Binale Equator. Bekerja sama dengan kawasan-kawasan Oseania. Nah, dia standarnya itu juga udah internasional, dan alhamdulillah saya dapat rezeki untuk bisa terlibat langsung dengan mereka. Dengan membawa Banda sebagai isu yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Tema kemudian yang diangkat untuk mengikuti ajang ini yaitu What Happens to Banda Today. Gitu kan ya? Apa yang terjadi? Ada dengan apa kabar Banda hari ini gitu kan? Di 2021. Sebenarnya pesan apa yang ingin kamu sampaikan di dalam karya-karya itu? Banyak sih. Ketika kita melihat Banda hari ini, kita akan melihat Banda dengan kacamata pariwisata yang kita tahu alamnya digaung-gaungkan. Tapi ternyata itu hanyalah konten-konten yang dijadikan sama pemerintah-pemerintah untuk pekerjaan mereka. Sementara masyarakat feedback yang didapat masyarakat hari ini apa? Apakah itu semacam seremonial saja? Misalkan ada satu event yang sudah digaungkan
secara nasional ataupun internasional. Tapi setelah seremoni itu selesai, maka selesailah sudah seluruh rangkaian kegiatannya. Asik. Gitu yang Iya. kamu artikan. Bisa di-mention salah satu yang kamu angkat di dalam karya kolase itu, foto-foto itu. Jadi di salah satu foto itu ada tangan, ada buah pala, ada darah. Oke. Nah, itu merepresentasikan bagaimana masyarakat Banda hari ini masih merasakan dampak kolonialisme sampai hari ini. Baik. Nah, tentang proses tengkulak, tentang perempuan-perempuan yang hari ini berjuang untuk menghidupi anak-anak mereka, tentang laki-laki yang berkebun hari ini, tapi ternyata harga pala dan yang lain-lain itu. Oke. Padahal kita sendiri bahkan orang di luar sana mengenal Banda sebagai pulau rempah gitu kan ya. Rempahnya apa? Ya pala gitu. Tapi apakah masyarakat sudah terhidupi dengan komoditi itu di zaman saat ini? Apa yang kamu lihat di sana? Kalau mau bilang masyarakat di sana juga enggak semuanya terhidupi dengan pala itu. Karena di Banda juga ada alternatif lain. Misal jadi nelayan, jualan. Jadi ada beberapa pilihan lain dan mereka juga untuk masalah pala tadi itu juga bukan sebagai komoditi yang besar buat mereka. Karena kalau mau bilang bicara soal komoditi berarti mereka terhidupi dengan harga dengan pala itu. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Ya. Namun hingga saat ini proses panen misalnya atau komoditi pala ini sendiri masihkah terjadi begitu? Misalkan ada penumpukan komoditi namun tidak dihargai dengan harga yang bagus untuk menguntungkan masyarakat seperti itu. Iya, pastinya masih ada. Di Banda sendiri itu ada pala-pala mereka itu mereka kadang sengaja simpan sampai lama buat nanti kemudian dijual. Oh, jadi menunggu harga yang stabil dulu, melonjak gitu ya. Melonjak dulu baru dijual. Kalau mereka jual ke penada yang ini itu harganya kadang nggak sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi mereka lebih memilih untuk menyimpan itu dulu beberapa saat sambil menunggu harga pala itu bagus. Bukankah menyimpan komoditi pala misalnya itu dalam waktu yang tertentu dia akan mengalami kerusakan seperti itu? Itu resikonya. Nah, jadi kalau mereka mau ndak mau mereka harus jual juga. Kadang mereka tunggu beberapa saat mengeringkan itu, dibuka semuanya, lalu dijual. Oke. Baik, itu dari sisi komoditi pala ya. Sektor lain misalnya pariwisata yang kamu tampilkan di dalam karya itu apa? Kalau sektor lain saya membuat karya saya itu melihat Banda tidak dengan kacamata pariwisata. Saya angkatkan soal postkolonial. Oke, sih. Saya ingin bilang bahwa sampai hari ini masyarakat Banda masih mengalami hal-hal yang berdampak dari kolonialisme itu. Kenapa sampai kamu datang dengan pemikiran dan juga itu menjadi kegelisahan buat kamu sendiri? Karena kalau saya pernah waktu kerusuhan, saya sempat sekolah di sana, SD kelas 1 sampai SD kelas 2 di sana. Setelah saya dewasa, saya kembali berulang kali di situ karena saya juga terlibat dengan komunitas-komunitas pariwisata. Akhirnya saya melihat Banda udah sangat beda dengan beberapa tahun yang lalu. Banda mulai rusak. Ada beberapa, kalau di awal itu masuk Banda itu kita masih lihat Banda utuh. Hari ini kalau kakak masuk lewat Banda itu sebelahnya udah botak.
Oke. perampasan tanah Mhm. yang mau dijadikan cold storage. Hmm. Yang kalau kemarin itu ada isu juga tentang uh, daerah ritual adat dari Kampung Nama Sawar yang kemudian akan didirikan cold storage, tapi juga ada isu lain. Mhm. Ya, saya melihat itu. Dan berbicara Banda hari ini, dia sudah sangat bergeser. Nah, itu hanya akan menguntungkan orang-orang yang terlibat dengan pariwisata saja. Sementara masyarakat. Apakah rencana pembangunan itu sudah melalui kajian-kajian dan juga persetujuan dari warga setempat? Kalau yang saya ikuti di pembangunan yang sampai bikin plan itu komunikasinya tidak jelas juga. Tapi kemudian sampai hari ini komunikasinya belum tahu, belum ada keterbukaan. Oke, jadi kesimpulan dari karya yang ditampilkan pada ajang pameran itu Ya. adalah sebenarnya persoalan-persoalan klasik Ya. yang kemudian masih dirasakan oleh orang Banda Ya. saat ini. Katakanlah dalam artian tanda kutip masih dijajah. Ya, secara tidak langsung mereka masih dijajah. Oke, lalu kemerdekaan seperti apa yang dirindukan oleh orang Banda? Kemerdekaan seperti apa? Wah, ini agak Berat berat juga. ya. Kemerdekaan seperti apa? Soalnya saya memaknai kemerdekaan itu pribadi diri sendiri. Ya, biarlah orang-orang menikmati kemerdekaannya masing-masing. Namun dalam konteks ini, misalkan masa setelah 400-an tahun setelah masa penjajahan itu, kemudian masyarakat Banda yang menurut kamu masih dikungkung dengan mindset penjajah seperti itu. Apa sih sebenarnya yang kamu tawarkan untuk bisa membawa masyarakat di Banda ini keluar dari kungkungan itu? Ya, saya akan merespon Banda dengan hal-hal positif, dengan mengajak teman-teman membuat kolektif-kolektif yang nantinya akan mengajak teman-teman lain untuk melihat Banda lebih dekat lagi, mengenal Banda lebih dekat lagi, sehingga karena kita nggak bisa menolak zaman. Nah, karena hari ini pasti ketika berbicara pariwisata, ya pariwisata pasti akan tetap jalan. Nah, hari ini bagaimana kemudian kita bisa merespon itu sebagai sesuatu yang bisa menularkan virus-virus baik untuk teman-teman anak-anak muda untuk bikin hal-hal yang baru, yang kemudian bisa memprotek Banda, bisa menjaga Banda dengan semestinya, walaupun ya seimbang lah antara pariwisata dengan kebudayaan, jalan beriringan lah. Baik. Ya. Ini hal yang kamu tawarkan sebagai anak Banda yang bisa saja dijalankan secara swadaya, dimulai dari anak muda seperti kita ini, terutama anak-anak daerah seperti itu. Nah, dari profesi seperti fotografer, kemudian pelancong juga yang mulai memanfaatkan menggunakan apa yang mereka tekuni ini untuk mengangkat Banda seperti itu. Namun dari sisi regulasi misalnya, dalam hal ini apa yang kamu tawarkan ke pemerintah agar bisa membawa Banda ini bisa lebih baik lagi? Ya, saya berharap regulasi yang dibuat secepatnya, kalau bisa ya, kalau Pak Bupati Maluku Tengah dengar, mungkin Pak tolong bikin regulasi boleh langsung tatap di kamera biar tajam. Bikin regulasi soal sampah-sampah, aturan-aturan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan pariwisata Banda itu rusak. Oke. Ya. Jadi sejauh ini yang kamu lihat program pariwisata misalnya, apakah memang ada dampak pada pengerusakan alam itu sendiri? Sudah pasti ya, karena bicara pariwisata kan banyak orang-orang juga yang kemudian datang
tidak teredukasi dengan baik soal bagaimana menjaga alam. Dan pasti ada oknum-oknum yang memang sengaja dan tidak sengaja mereka merusak alam. Kayak ngerokok, buang puntung di laut. Kita tahu bahwa alam Banda itu bawahnya itu koralnya itu bagus-bagus, dan kalau buang puntung rokok di laut itu aja udah 50 tahun baru bisa terurai. Ya, belum lagi plastik ya. Belum lagi plastik. Baik. Kalau untuk tingkat kesadaran masyarakat Banda sendiri gimana? Alhamdulillah tingkat kesadaran masyarakat pun, walaupun masih ada beberapa yang habis nyapu langsung buang di pantai, di bibir pantai. Biasa kan masyarakat itu kan habis nyapu pagi gitu, sampah-sampahnya dikumpulin lalu ditaruh di karton lalu dibuang. Nah, kadang-kadang juga itu kita nggak bisa bilang karena mereka udah dari dulu kayak begitu. Nah, tapi kemudian makin hari makin kesini kita dengan teman-teman, ada teman-teman yang lain, ada komunitas Belgika Go Green, ada teman-teman komunitas yang lain juga itu melakukan aksi angkat sampah yang rutin setiap seminggu 2 kali, 3 kali. Ya itu emang nggak bisa menyelesaikan sampah, tapi paling tidak bisa mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Baik. Apakah menurut kamu dari agar masyarakat Banda tidak dalam terjajah seperti yang digambarkan dalam karya kamu saat pameran itu, memungkinkan tidak untuk beberapa sektor yang bukan saja dari komoditasnya saja pala, yang kita tahu bahwa Banda terkenal dengan pulau rempah itu, tapi ada budaya, kemudian pariwisata, dan potensi kelautan, perikanan, itu bisa menjadi rangkaian diintegrasikan nggak sih untuk bisa memajukan Banda? Saya pikir ini menarik karena ketika kita bicara soal perkembangan ini ya, yang kayak tadi saya bilang, kita akan memanfaatkan anak-anak muda di Banda untuk kemudian menjadikan ada pilihan lain selain sektor pariwisata, sektor pala tadi. Ada pilihan-pilihan lain yang kemudian mereka bisa menjadikan itu sebagai satu konten untuk mengembangkan potensi mereka yang ada di sana. Semisal sejarah, mereka bisa berimprovisasi terhadap kejayaan-kejayaan masa lalu itu untuk dijadikan sesuatu yang kemudian jadi produk baru untuk kemudian bisa dijual dan menjadi sektor yang baru buat mereka. Kalau dari sisi regulasi yang perlu kamu didukung dari sisi regulasi itu apa? Misalkan dari pemerintah, kira-kira ini udah ada ide nih, penggeraknya udah ada nih, tinggal divalidasi aja gitu sama pemerintah, diperkuat, bukan divalidasi, tapi didukung melalui peraturan-peraturan dari pemerintah misalnya, ataupun dari anggaran dan sebagainya mungkin. Ya kalau dari anggaran ya saya berharap itu pemerintah harus lebih sigap, lebih sigap untuk menangani Banda soal regulasi itu. Nah, karena sumber dayanya udah ada nih, teman-teman yang menggerakkan komunitas soal sampah udah ada, tinggal masyarakatnya mungkin dikasih sosialisasi tentang pariwisata, dikasih soal hal-hal yang bisa menjaga Banda itu sendiri. Baik, jadi penguatan kapasitas lebih tepatnya ya untuk masyarakat di sana agar lebih ngeh lagi tentang sebenarnya pentingnya menjaga alam kita bisa dipergunakan secara berkelanjutan agar anak cucu juga bisa menikmati betapa indahnya Banda dan segala bentuk yang ada di dalamnya seperti itu. Impian kamu ke depannya Banda ini akan seperti apa? Impian saya ke depan Banda tetap jadi Banda. Banda tetap jadi daerah istimewa yang dimiliki Maluku.
Oke. Jadi Tribuners, apakah kalian sudah mempersiapkan diri mengunjungi Banda di penghujung tahun 2021 ini? Ya, saya yakin dan percaya ini dilihat dari berbagai status netizen Ya, di sosial media, mulai dari Facebook, Instagram, bahkan di TikTok pun. Kalau 2021 ini tahun yang berdarah-darah bagi para pejuang di luar sana. ya, Entah itu soal pekerjaan, entah itu percintaan, atau konflik persahabatan, konflik dalam rumah, misalnya kayak gitu. Kayaknya udah saatnya deh kalian milih Banda masuk di bucket list untuk healing tai kucing. Kayak gitu kan. Tapi percaya, meskipun kadang-kadang kalau udah jalan, udah main ke satu tempat itu, baliknya udah plong nih kan ya, karena kita menikmati perjalanan itu, mengunjungi sebuah tempat yang sangat indah, dan mengabadikan di Instagram misalnya. Meskipun balik lagi tuh kita kayak, ya udah siapkan mental lagi untuk menghadapi apa yang baru lagi nih. Tapi at least ada waktu untuk release your stress, kayak gitu. Jadi ada waktu untuk tumpahin sebagian dan menyisakan bagian-bagian yang kosong itu untuk hal-hal yang baik-baik lagi gitu. Energi yang baru lagi gitu tempatinya. Setuju nggak sih? saya sih setuju sekali. Oke, jadi pack your bag, brother and sister, kita pergi ke Banda. Asik. Yo. Jadi kalau di penghujung tahun 2021 bulan Desember ini, kira-kira ada apa sih yang bisa ditawarkan, entah itu dari segi pariwisatanya ataupun dari segi kuliner? Ada musim apa gitu? Cempedak ada. Cempedak adalah buah favorit saya, dan jangan digoreng tapi dimakan mentah matang gitu. Maksudnya apa sih? Yang kayak makan durian gitu, dibelah aja terus dimakan, yang digoreng. Pokoknya tim yang tidak boleh digoreng. Ada nggak sih di sana? Jarang sih. Jarang ya? Iya, Pala sih. pala. Ya udah, makan pala sama bakasang Banda. Enak, Bo. Enak Nah, sekali. ini lagi musim-musimnya para Musim apa divers itu untuk datang ke Banda. Oke. Lihat Hammerhead. Mhm. Karena di Banda satu-satunya tempat yang bisa lihat Hammerhead secara bergerombolan ribuan itu cuma di Banda. Tahun ini ada? Ada bulan-bulan ini dia Desember lagi, ya? dia udah dari November Oh sih. sampai sekarang ini masih ada. Nah, momen yang bagus nih. Ini momen yang bagus nih buat Betul. teman-teman yang suka diving, Ya. bisa lah. Oh, Oke, Ersal, nggak terasa nih udah lebih dari 30 menit kita ngobrol di Oke. Tribun Bastory. Thank you banget udah mau berbagi sama Tribuners dan juga datang di studio kita di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon ini. Kita akan ketemu lagi, semoga nanti ada peliputan di Banda ya, dan Yo. kita mengangkat sisi indahnya Banda untuk Tribuners tentunya. Pokoknya kalau ke Banda nggak ada yang nggak asik. Karena di sana itu satu lagi nih, kebiasaan orang Banda yang membuat saya tuh menjadi apa ya, aman dan juga merasa kayak disayang gitu. Iya. Karena pertama kali ya, waktu ke pasar pagi-pagi, kemudian ada abang-abang yang usianya tuh kalau dilihat secara dari fisik aja tuh tidak terlalu jauh dengan saya. Namun kala itu dia memanggil saya dengan sebutan Nak. Nah, mau pi mana, Nak? Iya, nah. Nah, kayak gitu ya. Nah, apakah aku terlihat seperti anak-anak ataukah apa? Padahal itu tuh udah jadi panggilan umum gitu kan ya, buat kalau buat perempuan ya. Jadi, Nak, aduh, kayak merasa disayang, kan kita baper, Bang. Oke, biar ini culture shock sih, salah satu culture shock kalau kalian yang baru berkunjung ke Banda. Jadi jangan kaget kalau nanti Adinda dipanggil Nah di sana ya. Oke, thank you sekali lagi Ersal. Kita akan ketemu lagi Tribuners dengan narasumber kece-kece dan tema kita menarik lainnya di Tribun Bastory untuk edisi berikutnya. Kalian harus stay tune di Tribun Ambon
mau di kanal YouTube atau Facebook fanpage. Jangan lupa untuk pergi ke Instagram dan follow di sana juga, karena di sana ada setiap harinya kita akan update berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku pada umumnya, dan Indonesia. Apa yang terjadi di dunia saat ini juga kita akan upload di sana. Dan kalian tidak akan ketinggalan informasi apapun ya. Oke. Sekali lagi thank you, dan kita sama-sama bilang Amato dong ke closing statement. Kita tuh ala-ala gitu, harus ada closing statement-nya biar kayak pejabat. Gimana ya? Siapa pejabat? Jadi camat Banda. Closing statement. Bilangnya gimana ya? No worries, apapun yang ingin kamu sampaikan. Buat teman-teman yang nanti pengen ke Banda atau mau tinggal di sana, tetap cintai Banda dengan semestinya, karena Banda adalah rumah. Tetap jaga, tetap rawat. Nah, oke, Tribuners, dan kalian yang mau main ke Banda itu udah ditepukin tangannya sama produser kita. Jangan lupa untuk terus ya jaga alamnya, jangan dirusak, supaya apa yang kita lihat di sana masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita di hari-hari kemudian gitu. Dan sampai ketemu di Banda, umur panjang, selamat. Jangan lupa kalau ketemu Ajeng di Banda, panggil saja Nak. Oke, kami pamit, saya Ajeng Hatalea dan Erzal Mamit dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.